Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Teman-teman, saya izin buka masker dulu ya. Tapi tetap saya ingetin, hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Artinya ingat CMI. Itu pertama, cuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, ingat jaga jarak. Tema CMI kali ini yaitu kita angkat sebuah tema menarik yang hari ini seluruh dunia sedang fokus matanya ke Amerika Serikat. Tema kita yaitu Donald Trump versus Joe Biden. Pilpres Amerika ini menurut saya menarik, makanya kenapa saya angkat. Untuk teman-teman ketahui, Pilpres Amerika ini berbeda sistemnya dengan Pilpres di Indonesia. Di mana kita ketahui pada tahun 2019, Presiden Jokowi memenangkan kontestasi Pilpres, yaitu dengan mendapatkan suara terbanyak rakyat Indonesia. Kalau Pilpres Amerika berbeda, yaitu apa? Pilpres Amerika yang dilakukan di 50 negara bagian Amerika, pada tahap pertama yaitu memperebutkan 538 electoral vote. Oke, jadi harus dapetin dulu tuh suara elektoral dari 50 negara bagian dengan jumlah 538 itu diperebutkan tuh, ya kan? Yang akan mendapatkan suara elektoral terbanyak, dialah yang akan menjadi presiden. Dan itu belum tentu sejalan atau selaras dengan jumlah suara penduduk terbanyak yang memberikan suara. Oke, itu yang pertama, perbedaan Pilpres di Amerika dengan di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang menarik dari Pilpres di Amerika hari ini, Donald Trump versus Joe Biden adalah kalau yang menang Donald Trump akan seperti apa efeknya untuk kebijakan politik dan ekonominya. Atau kebalikannya, kalau Joe Biden yang menang, bagaimana kebijakan politik dan ekonominya akan seperti apa? Terus dilihat efeknya terkait negara-negara mitra dari Amerika, termasuk Indonesia. Kalau teman-teman 5 hari yang lalu, Menlu Amerika itu datang ke Indonesia. 5 hari lalu, Mike Pompeo datang ke Indonesia. Terus bertemulah dengan Presiden Jokowi. Dan hari itu Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah Amerika untuk memperpanjang yang namanya GSP atau Generalized System Preference, yaitu apa? Memberikan terkait produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika dibebaskan dari biaya tarif. Dari situ dapat terlihat sebetulnya Indonesia memiliki peran yang penting yang dilihat oleh Amerika terkait pengaruh Amerika di Asia Tenggara. Karena Indonesia sebuah negara yang besar, jumlah penduduknya banyak banget juga, 250 jutaan jumlah penduduk, artinya memiliki posisi penting untuk Amerika. Dianggap oleh Presiden Trump. Apa pengaruh hasil Pilpres Amerika untuk Indonesia? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Apa pengaruhnya terkait Pilpres Amerika hari ini, Donald Trump versus Joe Biden untuk Indonesia? Kalau pengaruh secara langsung saya lihat sih nggak terlalu kelihatan, tetapi pengaruh tidak langsungnya ada, yaitu di sektor ekonomi. Maksudnya gini teman-teman. Donald Trump itu memiliki kebijakan daripada saat pemilihan Pilpres pertama versus Hillary Clinton, yaitu America First. Make America Great. Nah sekarang di periode kedua, kampanyenya adalah Keep America Great. Nah dari situ udah kelihatan banget Presiden Trump memiliki kebijakan yaitu Amerika harus nomor 1. Kepentingan Amerika harus nomor 1. Baik itu di bidang politik dan ekonomi serta pengaruhnya di seluruh dunia. Jadinya apa? Donald Trump ini sadis, semua dilawan, ya kan? Sekutunya aja Uni Eropa ribut terus. Kemudian negara-negara tetangganya dengan Kanada, dengan Meksiko itu ribut terus sampai mau bikin tembok pembatas dengan Meksiko. Dan terakhir adalah perang dagang dengan China atau Tiongkok. Nah, perang dagang ini yang saya maksud ada pengaruh dengan Indonesia. Kalau sampai Donald Trump menang, maka otomatis kayaknya perang dagang dengan China, antara Amerika dengan China akan berlanjut lebih panjang. Nah kalau perang dagangan berlanjut lebih panjang, yang paling terpukul di Indonesia adalah para pengusaha-pengusaha di bidang komoditas.
Itu apa tadi? CPO, yaitu kelapa sawit. Kemudian batu bara, kemudian nikel yang berkaitan dengan komoditas. Karet. Habis semuanya. Kenapa? Karena China yang lagi perang dagang sama Amerika, maka menurunkan kemampuan dia untuk ekspor, menurunkan kemampuan produksi barangnya. Nah, kalau diturunkan kemampuan produksi barangnya, maka otomatis ekspor bahan mentah atau bahan baku dari Indonesia yang berkaitan dengan komoditas ke China jelas menurun. Dan itu akan membuat yaitu tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ya akan kena pengaruh. Kemudian yang kedua, kalau Joe Biden yang menang, sifatnya Joe Biden ini mirip seperti sebelumnya bersama Obama pada saat Obama menjadi presiden. Hari itu Joe Biden menjadi vice president atau wakil presiden. Yaitu apa? Lebih kompromi, mencari titik temu dengan negara-negara mitra. Maka diharapkan perang dagang antara China dengan Amerika itu mereda. Nah, kalau perang dagangnya mereda, yaitu tadi, satu, otomatis ekspor komoditas ke China, Indonesia menjadi lebih tinggi. Makanya market lebih suka kalau Joe Biden yang menang. Pengaruh yang kedua ke Amerika sendiri itu apa? Posisinya lucu nih. Donald Trump didukung oleh Partai Republik, itu kebijakannya dari zaman dulu yaitu pro pengusaha. Yaitu apa? Mereka akan memotong pajak perusahaan di Amerika. Nah, kalau Joe Biden dengan Demokrat justru lebih pada pro kepada masyarakat besar atau masyarakat luas. Maka mereka akan apa? Mengenakan pajak lebih tinggi terkait dunia usaha, ya kan? Untuk memiliki apa? Negara punya kas uang lebih banyak yang akan, nah ini penting nih dua-duanya, memberikan stimulus kepada kegiatan ekonomi di negaranya, memberikan kebijakan-kebijakan, bantuan stimulus terkait entah rakyatnya, entah bidang usaha yang akan dilakukan. Nah, kalau Donald Trump yang menang, posisinya saya yakin stimulus yang akan diberikan itu lebih sedikit dibandingkan kalau Joe Biden yang menang. Oke, sekali saya bilang, kalau Donald Trump yang menang, maka stimulus terkait kegiatan ekonomi Amerika itu kan lebih sedikit karena kas negara lebih sedikit uangnya dibanding kalau Joe Biden yang menang, maka kas negara lebih banyak karena mengeruk pendapatan pajaknya. Oke. Kalau stimulus yang diberikan lebih banyak, kalau Joe Biden yang menang, maka kegiatan ekonomi di Amerika akan bergerak lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi di Amerika akan bertumbuh lebih baik dibandingkan era Donald Trump hari ini. Nah, kalau kegiatan ekonominya bergerak lebih cepat, keuntungan terbaiknya apa? Untuk Indonesia, yaitu nilai ekspor Indonesia ke Amerika nominalnya akan lebih tinggi dibanding era hari ini. Data BPS, posisi Agustus 2020 teman-teman, nilai ekspor Indonesia ke Amerika itu mencapai 6,22 miliar US dollar. Oke. Tapi nanti kalau Joe Biden yang menang, saya yakin lebih tinggi dari itu. Nah, efeknya apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diprediksi akan lebih tinggi. Di luar hari ini kita ngomong kondisi pandemi COVID-19. Oke, akan lebih tinggi pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, kalau pemulihan ekonomi Indonesia-nya akan lebih tinggi, itu apa? Kemampuan para pejuang UMKM di Indonesia akan meningkat. Kalau kemampuan pejuang UMKM Indonesia-nya akan meningkat, maka perputaran angka konsumsi rumah tangga di Indonesia yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan tinggi. Oke? Jadi, sekarang pertanyaannya, ya kan? Kalau jadi kalian pengamat ekonomi atau jadi pelaku usaha, lebih milih menang siapa? Joe Biden atau Donald Trump? Kalau saya, rahasia deh. Ya, demikian CMI terbaru edisi kali ini. Anak muda dapat insight, dapat pencerahan untuk melangkah ke depan lebih baik lagi, melihat opportunity yang ada. Terus maju, terus melangkah. See you on the top.